Hai, hai, hai. Hello everyone. Hello my students. How are you today? I hope all of my students are good for today. Welcome back with me, Teacher Lisbeth pastinya. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu di pembelajaran yang kedua. Nah, langsung saja. But before that, don't forget, we pray first. Let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have given for us until this beautiful morning. Jesus, we want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Oke, thank you my students. Langsung saja, check it out. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng. Yang kedua, menuliskan pengalaman berterima kasih. Ketiga, melakukan gerakan memutar dan meliukkan badan. Nah, yang pertama yaitu menemukan pesan dari sebuah dongeng nih. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari dongeng ya. Nah, masih ingat kan anak-anak teacher dongengnya tentang apa? Oke, thank you. Dan hari ini Teacher Lisbeth juga akan memberikan kamu sebuah dongeng. Nah, dongeng ini akan dibacakan oleh orang lain untuk kamu, yaitu kisah pohon rambutan yang kesepian halaman 8 dan halaman 9. Nah, kamu boleh meminta tolong kepada keluarga kamu, atau orang tua kamu, atau saudara kamu, atau teman kamu, atau siapapun yang ada di rumah kamu. Kamu boleh minta tolong untuk membacakan dongeng ini. Lalu yang kamu lakukan adalah kamu menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, ketika kamu mendengarkan sebuah dongeng, kamu harus mendengarkannya dengan baik supaya kamu tahu jalan cerita dari sebuah dongeng tersebut. Nah, masih ingat kan anak-anak teacher? Kalau di dalam dongeng itu pastinya kita akan menemukan sebuah that's right, pesan dongeng. Pesan dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, pesan dalam dongeng biasanya berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja setiap dongeng yang kamu dengarkan atau yang kamu baca pasti ada pesan yang disampaikan. Nah, pesan tersebut kita akan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya nasihat-nasihat baik akan diberikan kepada kita semua. Nah, nanti kamu akan isi pesan dongeng yang kamu simak tadi, tuliskan dalam kotaknya ya. Oke, nah di pembelajaran sebelumnya juga sudah diminta untuk membuat pesan dongeng. Jadi hari ini kamu sudah lebih mudah untuk membuat pesannya. Contohnya nih, siapa yang masih ingat dongeng dari Kancil dan Buaya? Oke, nah di dalam dongeng tersebut ada kita temukan pesannya juga, yaitu kita tidak boleh meremehkan orang lain atau tidak boleh bersikap sombong. Nah, itu pesan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari dongeng Kancil dan Buaya. Nah, masih ada lagi loh pesan yang lain dari dongeng ini. Nah, lalu bagaimana dengan dongeng yang kemarin? Persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Ya, pesannya boleh kita ambil, yaitu kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Tidak boleh bersikap iri hati. Nah, kamu harus bersyukur, kita semua harus bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Nah, walaupun orang lain memiliki sesuatu hal, benda atau apapun itu, kamu tidak boleh iri hati. Kamu harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Nah, itu dia salah satu pesan dongeng yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pernahkah kamu mengucapkan terima kasih? Seperti dongeng kisah pohon rambutan tadi. Nah, itu juga
Contohnya yang dilakukan oleh kambing dan burung nuri kepada pohon rambutan. Ada ucapan terima kasih dari dongeng tersebut. Lalu bagaimana dengan anak-anak teacher? Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah kamu mengucapkan terima kasih? Atau kapan biasanya kamu mengucapkan terima kasih? Dan apa manfaat yang kamu rasakan setelah mengucapkan terima kasih? Wah, langsung saja. Kira-kira apa ya? Nah, pertanyaan yang pertama tadi, pastinya anak-anak teacher pernah nggak? Ya, pasti pernah dong mengucapkan terima kasih, ya kan? Kapan biasanya kamu mengucapkan terima kasih? Ya, setiap hari kamu pasti melakukan banyak kegiatan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kadang kamu atau kita semua memerlukan bantuan orang lain pastinya ya. Nah, misalnya saat anak-anak teacher ingin makan nih, nah kamu pastinya memerlukan bantuan dari ibu kamu dong, atau kakak kamu, atau saudara kamu, atau keluarga kamu yang lain, ya kan, untuk menyiapkan makanan tersebut. Nah, begitu juga contohnya kalau anak-anak teacher membersihkan kamarnya nih. Nah, contohnya membersihkan langit-langit kamar kamu, nah atau atap kamar kamu, nah atau dinding kamar kamu. Nah, pastinya kamu memerlukan bantuan orang lain. Nah, kita tahu dan anak-anak teacher juga harus tahu saat orang lain membantumu atau membantu kita harus ingat bahwa ia telah meluangkan waktunya untuk kamu atau untuk kita. Nah, oleh karena itu anak-anak teacher, sebaiknya ketika kamu mendapatkan bantuan tersebut, kamu sudah ditolong, jangan lupa kamu harus mengucapkan terima kasih kepadanya, ya. Nah, sudah dibantu, pastinya kita harus mengucapkan terima kasih dengan cara sopan, dengan baik, dengan santun. Ya, bayangkan anak-anak teacher, apa yang akan terjadi jika mereka atau dia tidak mau membantumu? Wah, pekerjaanmu tentunya akan sulit untuk dikerjakan. Contohnya tadi kan, kalau nggak mau dibantuin bersihkan langit-langitnya, kalau kamu sendiri kan pasti sulit untuk mengerjakannya. Nah, lalu ketika kita mengucapkan terima kasih kepada mereka, pastinya nih orang lain tersebut pasti merasa senang telah membantumu. Jika kamu memerlukan bantuannya di hari lain atau kamu memerlukan bantuannya di lain hari, ia akan membantumu dengan senang hati loh. Nah, karena kita tahu berterima kasih merupakan salah satu cara kita bersyukur. Nah, itu dia anak-anak teacher. Nah, contohnya tadi kita memerlukan bantuan, contohnya menyiapkan makanan, ketika kita belajar, ketika kita membersihkan kamar, merapikan meja dan kursi, dan yang lain-lainnya juga. Lalu, apa manfaat yang kamu rasakan setelah mengucapkan terima kasih? Ya, pekerjaan kita lebih mudah untuk dikerjakan. Semakin bersyukur kepada Tuhan. Apalagi anak-anak teacher. Ya, kita merasa lega sudah bisa mengerjakannya dengan cepat, ya kan? Kita merasa senang, semakin dekat dengan mereka yang mau membantu, dan yang lain-lain. Itu beberapa manfaat yang kita rasakan. Contohnya nih, nah kita lihat. Terima kasih sudah membantuku, Bu. Sama-sama, nak. Yang kedua juga, dia membereskan tempat tidurnya, lalu ayahnya membantu. Terima kasih sudah membantuku ya. Sama-sama, nak. Nah, itu dia contoh ucapan terima kasih. Nah, selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan loh anak-anak teacher. Wah, gimana caranya ya kita berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan? Nah, cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan dapat kita lakukan dengan cara berikut. Memberi makan hewan peliharaan dengan teratur, membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur, menyiram tanaman secara teratur, memberi pupuk secara teratur,
tidak menginjak-injak rumput sembarangan, dan yang lain-lain. Nah, karena kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan juga perlu kita rawat dan juga kita ucapkan terima kasih dengan cara-cara seperti yang ada di sini. Nah, karena kita tahu hewan dan tumbuhan juga merupakan salah satu ciptaan Tuhan. Nah, sama seperti kita, sama-sama ciptaan Tuhan. Lalu, berterima kasih merupakan tanda bersyukur loh. Selain itu, kita juga bisa bersyukur dengan selalu menjaga kesehatan tubuh. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Sebelum melakukan olahraga, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan bermanfaat agar tubuh tidak cedera. Setelah melakukan gerakan inti, lakukanlah gerakan pendinginan untuk menstabilkan tubuh. Nah, ketika kamu berolahraga, anak-anak teacher, pastinya ada tahap yang kamu lakukan lah, ya kan? Nah, ada pemanasan, gerakan inti, dan juga yang terakhir pendinginan. Nah, itu dia ada beberapa manfaat cara kita melakukan olahraga. Nah, di sini ada gerakan memutar dan meliukkan badan. Kira-kira bagaimana caranya ya? Langsung saja. Gerakan memutar dan meliukkan badan merupakan gerakan yang dapat melunturkan tubuh agar otot tidak kaku. Gerakan tersebut juga dapat memperlancar peredaran darah dalam tubuh. Nah, ayo kita perhatikan gambarnya nih. Gerakan memutar badan. Nah, ayo anak-anak teacher, kamu boleh stand up dulu. Berdiri ya anak-anak teacher, kita lakukan gerakan memutar badan bersama-sama. Pertama, ayo anak-anak teacher, sikap awal berdiri tegak. Ingat, kamu harus dipandu keluarga kamu ya. Nah, yang kedua adalah letakkan kedua tanganmu di pinggang. Ketiga, putar badanmu ke arah kiri dan jangan lupa pandangan ke arah depan. Lalu lakukanlah gerakan kebalikannya. Nah, tadi ke kiri, balikannya ke kanan lagi. Lakukanlah gerakan-gerakan tersebut secara teratur. Nah, itu dia gerakan memutar badan. Yang kedua adalah meliukkan badan. Ayo lakukan lagi ya. Putarlah badan ke kanan bawah. Putarlah badan ke kiri bawah. Liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, itu dia gerakan meliukkan badan dan juga memutar badan. Nah, untuk anak-anak teacher yang mendapatkan stars hari ini ada Rahel, Grace, Jansen, Marcel, Isaya, Kenzo, Tricia, Kenny, Leo, Toberik, Yohana. Nah, untuk anak-anak teacher yang lain, ayo segera kumpulkan stars kamu. Dan yang terakhir adalah silakan anak-anak teacher kerjakan ayo berlatih halaman 12. Oke, anak-anak teacher, until here our meeting for today. Thank you. Let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness until now. And Jesus, now we have done our lesson for today. And we want to continue the next lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Okay, my students, thank you. See you next time. God bless you. Goodbye.